Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Arila Putri dengan NIM 201230079 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fikih munakahat yang berfokus pada pembahasan mengenai pengertian, tujuan, dan hikmah pernikahan dalam Islam. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah fikih munakahat yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua. Mari kita mulai pembahasannya ya. Oke, menikah bukan hanya sekedar hubungan antara dua insan, tetapi merupakan perintah agama yang mengandung hikmah besar. Dalam Islam, pernikahan adalah jalan yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus sebagai institusi yang membawa kedamaian, ketentraman, dan rahmat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami pernikahan tidak hanya sebagai formalitas sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam materi ini kita akan mencoba menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu yang pertama, apa sebenarnya pengertian pernikahan dalam Islam? Yang kedua, apa tujuan utama dari pernikahan tersebut? Dan yang ketiga, apa saja sih hikmah yang tersembunyi atau yang terkandung di balik pernikahan menurut perspektif Islam? Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak di slide berikutnya ya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang pengertian menikah. Oke, secara bahasa, menikah berarti menghimpun atau berkumpul dan juga bisa berarti bersetubuh atau melakukan akad. Nah, dalam fikih, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertiannya tersebut. Yaitu yang pertama, menurut mazhab Hanafi, nikah adalah akad untuk memiliki kesenangan dengan cara yang halal. Sedangkan menurut Syafi'i, nikah adalah akad yang melegalkan hubungan suami istri. Sedangkan pada pengertian lain, yaitu menurut Abu Zahra, dia menekankan bahwa nikah adalah akad yang untuk membentuk suatu keluarga dan memenuhi kewajiban masing-masing antara pasangan. Nah, jadi pada intinya pernikahan itu secara garis besar adalah ibadah, yaitu ibadah di dalam agama Islam. Jadi bukan melulu atau bukan semua itu tentang cinta atau status gitu. Oke, poin selanjutnya yaitu tentang tujuan pernikahan. Di sini ada menurut Hasbi As-Siddiq, di mana ia mengatakan tujuan menikah antara lain adalah untuk menjaga keturunan atau nasab agar tetap jelas dari mana asalnya. Selain itu, pernikahan juga bisa menjadi jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara halal. Ia juga menyebutkan bahwa rumah tangga adalah menjadi sumber ketenangan, cinta, dan kasih sayang atau sakinah, mawadah, dan warahmah. Tapi tak kalah penting, menikah dapat menjadi motivasi dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Oke, sementara itu, menurut Khairuddin Nasution, ia mengatakan bahwa pernikahan itu berfungsi menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seperti yang dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, di mana tujuan lainnya adalah reproduksi, yaitu sebagai proses regenerasi umat manusia. Nah, menikah juga bisa menjaga kehormatan diri kita sebagai manusia dan menjadi benteng dari perbuatan zina. Nah, terakhir, pernikahan adalah bentuk ibadah dan cara mengikuti sunnah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi banyak sekali tujuan-tujuan dari pernikahan itu sebenarnya, tapi intinya pernikahan itu tujuannya untuk melengkapi sebagian dari ibadah kita atau menyempurnakan ibadah. Nah, jadi itu nggak melulu tujuan menikah itu hanya untuk senang-senang atau untuk hal lain. Nah, intinya pernikahan itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita sebagai seorang umat Islam. Oke, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu tentang hikmah yang tersembunyi di dalam pernikahan itu apa saja.
Oke, di sini ada menurut Syed As-Sabiq, di mana ia mengatakan bahwa pernikahan itu memiliki banyak sekali hikmah. Yang pertama yaitu pernikahan sebagai saluran naluri seksual yang sah dan terhormat. Nah, kedua, ia mengatakan untuk menjaga keturunan dan martabat keluarga. Yang ketiga, ia mengatakan pernikahan dapat menemukan rasa tanggung jawab dalam diri seseorang. Dan yang terakhir yaitu bisa memunculkan sifat kasih sayang serta empati antar pasangan. Dan untuk selanjutnya yaitu hikmahnya adalah adanya pembagian peran antara suami dan istri dalam membangun sebuah keluarga. Nah, pernikahan juga bisa memperluas ikatan kekeluargaan dan mempererat hubungan sosial. Secara lebih luas sih, pernikahan berperan penting dalam membantu masyarakat yang kuat, stabil, dan penuh kasih sayang. Oke, dapat kita simpulkan dari paparan sebelumnya bahwa menikah bukanlah perkara yang ringan dan mudah. Nah, ia adalah ikatan suci yang melibatkan aspek spiritual, emosional, dan sosial. Nah, tujuan menikah tidak hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sarana membangun peradaban yang bermoral. Nah, dalam fikih munakahat, setiap aspek pernikahan diatur dengan sangat rinci sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung presentasi. Materinya berat nggak? Aku rasa sih enggak ya. Tapi serius deh, menikah itu bukan cuma perkara cinta-cintanya aja, tapi menikah itu adalah ibadah, tanggung jawab, dan ya penuh ujian juga sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang masih sendiri, sabar ya. Jodoh itu bukan yang cepat datang, tapi yang tepat datang. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya ada sedikit pantun. Burung merpati hingga tidahan, bawa surat cinta buat si dia. Kalau hati udah ada punya gandengan, jangan di PHP-in ya, langsung ke KUA aja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.